Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini akan kami sampaikan tentang proyek P5 secara lebih rinci untuk fase E, proyek kewirausahaan. Di sini ada Google Drive yang nanti akan kami share sehingga Bapak Ibu bisa mendownload semua file yang ada di fase E kewirausahaan kelas 10. Yang nanti ada modul, ada beberapa video yang harus ditampilkan, ada PPT yang harus disampaikan juga. Dan juga terdapat daftar kelompok P5. Untuk modul project di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa untuk project P5 ini temanya kewirausahaan, kemudian dimensinya kreatif dan bergotong royong. Jadi dimensi ini nanti kita tekankan kepada para siswa. Kemudian secara lebih detail di pertemuan pertama, itu nanti fasilitator masuk ke kelas untuk menyampaikan definisi P5 menggunakan PPT kode 1E1. PPT kode 1E1 ini seperti apa? Seperti berikut ini. Di halaman pertama ada judul, di halaman berikutnya ada perkenalan dengan P5, nanti Bapak Ibu membacakan apa yang ada di dalam PPT ini. Kemudian disampaikan juga bahwa P5 ini terdiri dari 6 dimensi, dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dimensi mandiri. Kemudian di pertemuan pertama ini, para siswa kita suguhkan video tentang yel-yel profil pelajar Pancasila. Dapat diputar menggunakan internet, atau kalau takut internetnya trouble, maka bisa kita download terlebih dahulu di Google Drive ini. Videonya seperti apa? Kita lihat video untuk pertemuan pertama ini sebagai berikut. Siapa kita? SMA LTIK. Jadi video ini adalah video contoh yel-yel P5 dari sekolah lain. Nanti diharapkan para siswa bisa memodifikasi yel-yel berikut ini. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Adakah Pancasila di jiwamu? Ada. Apakah itu? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kita fokus kepada dimensi-dimensi beserta gerakannya ini. Ini nanti siswa diminta menirukan gerakan-gerakan dari dimensi Pancasila ini. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nanti ditambahi dengan yel-yel sesuai apa keinginan para siswa, misalnya ditambah yel-yel Semandiro juga bisa. Setelah itu, setelah menampilkan yel-yel, maka kita menyampaikan tugas hari ini adalah sebagai berikut. Jadi setiap kelas nanti akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya kita tampilkan di depan, termasuk fasilitatornya. Kemudian setiap kelompok diminta membuat grup WA, di mana fasilitatornya dimasukkan ke dalam grup WA tersebut. Kemudian para siswa diminta membuat yel-yel, bisa berlokasi di kelas, di luar kelas juga bisa. Yang penting masih ada di lokasi sekolah. Nah, itu saja pertemuan pertama ini. Nanti Bapak Ibu bisa meninggalkan kelas, kemudian siswa bisa bekerja mandiri membuat yel-yel tanpa harus ditunggu oleh fasilitator. Fasilitator tinggal menunggu hasilnya di grup WA. Nanti siswa diminta mengirimkan hasilnya di grup WA. Hasil ini kemudian fasilitator berikan komentar di grup tersebut, apa yang kurang, apa yang harus ditambah, apakah kurang jelas, kata-katanya kurang jelas, atau gerakannya kurang jelas, dan sebagainya. Kemudian kita menuju di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua apa yang dilakukan kita sebagai fasilitator ya? Di pertemuan kedua ini fasilitator masuk ke kelas, kemudian menayangkan 1 atau 2 video yel-yel P5 yang sudah jadi, kemudian direview bersama apa yang masih kurang bagaimana, ditambah apa. Kemudian siswa pada hari kedua ini diminta memperbaiki yel-yel tersebut supaya lebih bagus. Setelah itu, kalau yel-yelnya sudah jadi lagi, dikonsultasikan kepada fasilitator. Kalau fasilitator oke, maka yel-yel diupload di YouTube atau di media sosial yang lain. Kemudian linknya bisa disampaikan kepada fasilitator, nanti disampaikan kepada fasilitator P5 kepada Ibu Uci dan Ibu Danar untuk nanti kami masukkan ke katalog digital karya siswa. Nah, jadi di pertemuan pertama seperti itu, pertemuan keduanya para siswa mandiri lagi, pertemuan ketiga kita masuk ke PPT yang berikutnya.
Di PPT yang berikutnya ini apa saja yang harus dilakukan? Silakan fasilitator bisa membaca PPT-nya, kemudian apa saja tugasnya di hari tersebut. Lalu pertemuan keempat masih melanjutkan project dengan PPT yang lain. Kalau di pertemuan ketiga ini tugas PPT-nya, tugas yang tertuang dalam PPT tersebut belum selesai, maka di pertemuan keempat bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut sehingga mundur 1 kali pertemuan. Hal semacam itu diperbolehkan karena kita sudah ada cadangan beberapa hari di belakang. Di pertemuan keempat ini PPT-nya seperti apa nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri di PPT kode 1E4. Demikian sampai pertemuan-pertemuan berikutnya. Di sini sudah insya Allah sudah jelas apa yang harus dilakukan fasilitator. Nah, untuk selanjutnya adalah kita melihat di kelompok P5. Misalnya di sini kelompok P5 kelas 10A itu kami sudah membagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok pertama difasilitasi oleh Bapak Dedi, kelompok kedua Ibu Endang, kelompok ketiga Pak Yatno, sampai kelompok ke-6 saya sendiri. Nah, karena P5 kita ini masih berbenturan dengan pembelajaran, maka jelas-jelas nanti ada beberapa Bapak Ibu guru yang tidak bisa mendampingi kelas karena mengajar di kelas-kelas tertentu. Jadi tugas dari Bapak atau Ibu yang ada di atas sendiri, yang kami warna hijau ini adalah memastikan bahwa pada pertemuan tertentu itu ada fasilitator yang ready untuk masuk jika pada pertemuan itu harus menyampaikan PPT. Misalnya besok hari Selasa itu Bapak Dedi harus memastikan bahwa besok hari Selasa itu ada fasilitator yang menjelaskan di kelas karena pada pertemuan pertama itu harus ada PPT yang ditayangkan di depan kelas, sehingga Bapak Dedi bisa mengkonfirmasi ke Ibu Endang, Pak Yatno, Bu Puji, Bu Siti, Pak Akil, apakah mereka ready pada hari tersebut. Kalau semua ready berarti semua masuk ke kelas tersebut. Tapi kalau ada 1 atau 2 guru yang tidak bisa masuk karena mengajar di kelas lain, maka guru yang lain harus bersedia menyampaikan PPT tersebut. Misalnya saya pada hari Selasa besok tidak mengajar kimia di kelas yang lain sehingga saya ready untuk menyampaikan PPT di kelas 10A. Jadi tugas dari Bapak Ibu guru yang berwarna hijau yang ada di atas ini adalah memastikan bahwa pertemuan berikutnya kalau ada PPT yang harus ditayangkan, maka harus ada Bapak Ibu guru yang bertanggung jawab menayangkannya. Jangan sampai ada hari di mana P5 harusnya tayang PowerPoint tapi tidak ada Bapak Ibu guru yang masuk untuk menayangkannya. Demikian untuk 10A ini Bapak Dedi, 10B adalah Bapak Abidin, kemudian 10C adalah Bapak Sutarji, 10D adalah Ibu Elin, kelas 2A adalah Ibu Endang, kelas 2B adalah Ibu Ekarina, kelas 2C adalah Ibu Puji, dan kelas 2D adalah Bapak Agus Nugroho Eskom. Nah, semoga penjelasan ini dapat membantu, namun jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa menanyakan kepada Ibu Siti atau Ibu Puji atau Ibu Danar atau saya, nanti akan kami diskusikan di kelompok kami tersebut. Untuk Google Drive, alamatnya akan kami share, namun jika Bapak Ibu kesulitan mendownload, Bapak Ibu bisa memberikan flash disk, kemudian nanti akan kami kopikan file-file P5 tersebut ke dalam flash disk. Demikian, semoga membantu.